Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Silvi dengan materi bilangan pecahan untuk anak-anakku kelas 7. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih buat yang sudah memencet bel dan subscribe. Bagi yang belum, Bu Silvi tunggu. Pengertian pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B tidak sama 0, A adalah pembilang, dan B adalah penyebut. A dan B anggota bilangan bulat. Jadi bentuk umum dari pecahan adalah A per B. A adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. A dan B anggota bilangan bulat. B tidak sama dengan 0, berarti B selain dari 0. Jenis-jenis pecahan. Pecahan biasa, contohnya adalah 3 per 4, 2 per 5, 1 per 3, dan sebagainya. Pada pecahan biasa, pembilang lebih kecil dibandingkan penyebut, berarti A kecil dari B. Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1, 1 per 2. 2, 3 per 4. 4, 1 per 5, dan sebagainya. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang berbentuk berkoma, bilangan berkoma. Contohnya adalah 0,2, 0,75, 1,25, dan sebagainya. Berikutnya adalah persen. Persen disebut juga dengan persentase. Contoh, kita mulai dari 3 per 4. Nah, 3 per 4 ini kita rubah dengan atau menjadi per 100. Nah, penyebut 4 kita rubah menjadi penyebutnya 100. Berarti kita kali 25. Maka pembilang juga kita kali dengan 25. 3 kali 25 sama dengan 75 per 100. Sama dengan 75 per persen. Kemudian per mil. Per mil disebut juga per 1000. Contoh, umpamanya 1 per 2. 1 per 2 akan kita jadikan per mil, yaitu per 1000. 2 menjadi 1000, berarti kita kali 500. Maka pembilang juga kita kali dengan 500. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 500 per 1000. Sama dengan 500 per mil. Contoh yang lain, umpamanya 2 per 5. 2 per 5 kita jadikan per 1000.
Nah, berarti 5 menjadi 1000 kita kali dengan 200. Maka pembilang juga kita kali dengan 200. 2 kali 200. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 400 per 1000. Kita tulis 400 per mil. Kemudian kita masuk bentuk pecahan yang pertama, yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai kita dapatkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh 2/3. 2/3 akan kita kalikan dengan bilangan 2. Sehingga didapatkan 2 kali 2 per 3 kali 2. Maka 4/6 itu senilai dengan 2/3. Contoh lain, 3/4. 3/4 akan kita kalikan dengan 2. Jadi 3 kali 2 per 4 kali 2. Didapatkan hasilnya 6/8. Jadi 6/8 itu senilai dengan 3/4. Contoh berikutnya adalah 1/2. 1/2 akan kita kalikan dengan 3. 1 kali 3 per 2 kali 3. Sama dengan 3/6. Jadi 1/2 senilai dengan 3/6. Kemudian yang kedua, kita akan menyederhanakan pecahan. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kita perhatikan di sini 36, kemudian 42, sama-sama dibagi dengan 6. Jadi 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. 42 dibagi 6 hasilnya adalah 7. Jadi 6/7 adalah bentuk sederhana dari 36/42. Jadi ketika kita menyederhanakan pecahan, kita harus mendapatkan nilai yang paling kecil yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh lain yaitu umpamanya 12/15. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 12 dengan 15 itu bisa sama-sama dibagi dengan 3. Berarti 12 dibagi 3, kemudian 15 juga dibagi 3. Maka didapatkan hasilnya 4/5. Jadi 4/5 itu bentuk sederhana dari 12/15. Kemudian yang lainnya umpamanya 20 dibagi atau per 30. Ini juga bisa kita sederhanakan, yaitu dengan membagi dengan angka 10. Atau kita coret aja nolnya, sehingga didapatkanlah hasilnya 2/3. Nah, ternyata mudah sekali menyederhanakan pecahan. Kemudian kita membandingkan pecahan. Contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 5/6. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. 3/4 dan 5/6. Kita akan menentukan mana yang lebih besar. Jadi, untuk menentukan mana yang lebih besar, kita harus menyamakan penyebutnya. 4 dengan 6 bisa kita jadikan per 12 atau KPK-nya menjadi 12. Maka 3/4 kalau kita jadikan per 12 itu sama dengan
3 kita kali dengan 3. Karena 4 kita kali 3 juga menghasilkan 12. Sehingga didapatkan ini menjadi 9/12. Kemudian 5/6. Kita jadikan per 12. Maka 6 dikali dengan 2, atasnya pembilangnya juga dikali dengan 2. Sehingga didapatkan hasilnya 10/12. Nah, jadi dari kedua bilangan ini, yang lebih besar adalah 10/12 besar dari 9/12. Atau 5/6 lebih besar dari 3/4. Atau bisa juga penulisannya kita balik, 3/4 lebih kecil dibandingkan 5/6. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, kita perhatikan langkahnya. Untuk lebih mudah, kita akan menjadikan semuanya bilangan desimal untuk memudahkannya. Nah, 0,45 kebetulan sudah bilangan desimal, kemudian 0,85 juga bilangan desimal. Nah, 7/8 kita jadikan bilangan desimal yaitu 0,875. Sedangkan 78% kita rubah menjadi desimal adalah 0,78. Nah, sekarang kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti 0,45, kemudian 0,78, 0,85, dan 0,875. Kemudian kita susun lagi, kembalikan ke bentuk semula. 0,45, kemudian 78%, 0,85, dan 7/8. Nah, inilah urutan bilangan pecahan dari yang terkecil. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan dan mempelajari materi ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.